Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kuliah Al-Islam Muhammadiyah 5. Kali ini Bapak akan membahas tentang walimah ya, walimah. Walimah ini Anda sekalian salah satu rangkaian dari pernikahan. Kalau di Indonesia atau di Sulawesi Selatan itu biasa disebut pesta perkawinan. Walimah biasa diartikan pernyataan syukur ya bagi pengantin baru setelah dukhul, yaitu bercampur. Jadi sekiannya suatu walimah itu atau biasa dikenal dengan nama walimatul urs itu dilakukan setelah pengantin baru itu mengalami malam pertama dan biasa disebut ba'da dukhul atau bercampur. Nah, selama ini orang praktikkan biasanya walimahnya itu dilakukan bersamaan dengan pernikahannya. Begitu menikah langsung juga walimah. Padahal sesungguhnya menurut sunnah walimatul urs itu dilakukan setelah seseorang melakukan hubungan antara suami dan istri. Nah, itu sunnahnya ya, sunnahnya seperti itu. Nah, walimatul urs ini sesungguhnya ya didasari oleh sebuah hadis dari Anas ibnu Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf asara safuratin faqala ma hadha qala ya Rasulullah inni tazawwad. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah melihat bekas pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bersabda, apa ini? Maka Abdurrahman menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas. Beliau kemudian bersabda, selenggarakanlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Hadis ini muttafaqun alaihi dan lafaznya menurut Muslim. Jadi Anda sekalian, hadis ini memberi keterangan kepada kita bahwa seseorang yang telah melangsungkan pernikahan itu diperintahkan oleh Rasul untuk melaksanakan walimah walaupun hanya sekedar ya seekor kambing. Hal ini juga menunjukkan bahwa walimah itu ya bisa dilakukan dalam kondisi yang sederhana. Tidak mesti glemaur atau berpoya-poya ya. Ada beberapa hal Anda yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, dalam walimah. Pertama, bahwa pelaksanaan walimah itu dilaksanakan ba'da dukhul ya. Sebagai ba'da dukhul itu artinya kemasukan. Artinya seorang suami sudah pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Sebagai pasangan suami istri, melekat pada mereka itu ada hak dan ada kewajiban antara keduanya.
Jadi, kewajiban suami adalah hak istrinya. Begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami dan menjadi hak sang istri adalah memberi nafkah batin dengan cara tentu menggaulinya. Apakah dilakukan di malam pertama ya ketika mereka ketemu, atau malam berikutnya. Ya, hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 223 bahwa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsukum anna syi'tum wa qaddimu la anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu. Bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal ya sebagaimana ya kerjakanlah amal untuk dirimu dan bertakwalah pada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Nah, setelah Anda melakukan kewajiban kepada istri atau ba'da dukhul, maka salah satu sunnah yang diperintahkan adalah menyelenggarakan walimah sebagai tanda syukur. Cuma ya, pelaksanaan walimah sekarang ini sering bersamaan dengan pelaksanaan nikah, seperti Bapak tadi bilang ya. Pengantin belum melakukan apa-apa, belum melakukan hak dan kewajiban, mereka sudah menggelar walimah. Kalau yang dimaksud mensyukuri karena pernikahannya, berarti bukan walimah namanya, karena walimah menurut Nabi itu setelah pengantin baru melakukan hubungan suami istri atau ba'da dukhul. Walimatul urs juga sekarang ini identik dengan pesta pora ya, dan membuang-buang harta, yaitu membiayai dengan mahal sesuatu yang seharusnya tidak dibiayai. Suatu pernikahan dianggap besar kalau dilaksanakan di gedung yang mentereng ya, lalu dihiasi dengan pagar ayu dan orkes atau elektron yang dibayar mahal, yang terkadang mengundang dosa disebabkan ya karena isi nyanyiannya yang mengumbar nafsu ya, ditambah lagi gaya penyanyinya yang mengundang nafsu birahi karena pakaiannya yang serba terbuka ya, dan gerakan tubuh yang meliuk-liuk. Bahkan ada di antara ya di daerah ini ya dikenal dengan nama penghiburnya itu cadolendoleng. Konon ya para penyanyinya sering telanjang tanpa ada pakaian yang melekat pada tubuhnya. Bahkan ada adegan yang tak pantas dipertontonkan di depan publik. Begitu pula pengantin biasa dipajang ya, ya, lalu semua undangan memandanginya, bahkan terkadang cenderung mempertontonkan aib. Bayangkan jika ada orang tua yang rela memajang anaknya di depan orang lain dalam kondisi sudah berbadan dua ya, karena didahului oleh pergaulan bebas. Rupanya rasa malu sudah mulai hilang kan? Dan hal yang tabu sudah dianggap biasa-biasa. Tambah lagi undangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ya, yang bukan mahram. Makan dalam kondisi berdiri ya, karena tidak ada meja atau kursi yang disiapkan. Katanya pesta modern ya. Sehingga orang yang mengetahui syariat itu terpaksa makan sambil jongkok ya, karena lantai pun tak beralas. Model walimah seperti ini tentu mendatangkan dosa, baik yang hadir sebagai undangan, lebih-lebih pelaksana walimah.
Para tamu undangan diharapkan untuk berdoa agar kedua mempelai mendapatkan keberkahannya yang dikumpulkan dalam kebaikan. Kan tetapi doa ini menjadi hambar oleh karena ada acara. Dalam acara ini justru yang dimunculkan walimah yang mendatangkan dosa. Yang kedua, syarat walimah itu Anda sekalian dilaksanakan sederhana ya. Walimah adalah sunnah Nabi sehingga harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Salah satu tuntunan dalam melaksanakan walimah adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mubazir ya. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala tubadziruna tabzira, innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu ya secara boros. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Ini kita bisa baca di surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Rasulullah SAW memberikan contoh dalam pelaksanaan walimah, ya, tidak berlebih-lebihan, seperti yang diperintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, walaupun seekor kambing, ya. Walimah sudah dapat dilaksanakan, padahal Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat Nabi yang kaya. Bayangkan mahar yang ditunikan kepadanya itu sebiji, ya, berupa sebiji emas. Bayangkan, biji, bukan gram, biji. Nah, yang ketiga, mengundang orang-orang yang soleh ya. Dalam pelaksanaan walimah, salah satu undangan yang penting dihadirkan adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang saleh ini diharapkan dapat memberi doa kepada pengantin, seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, bahwa setiap menghadiri walimah senantiasa mendoakan kedua pengantin sebagaimana doa yang diajarkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya berkah Allah bagi kamu dan keberkahan atas kamu berdua, semoga kamu dikumpulkan berdua dalam kebaikan. Kecenderungan orang sekarang yang diundang untuk hadir di pesta pernikahan itu ya hanya diharapkan mengisi amplop. Nah, padahal mereka sendiri menyampaikan dalam undangan agar hadir memberi doa restu kan. Sehingga sering diplesetkan bahwa undangan diharapkan hadir bukan untuk memberi doa restu, tetapi hadir membawa Rp200.000. Sebaiknya orang yang diharapkan hadir adalah orang-orang yang dapat mendoakan kebaikan pengantin, bukan hanya hadir sekedar memenuhi undangan dan makan kemudian pulang dan selesai. Kalau perlu diminta kepada yang hadir agar mendoakan kedua pengantin. Kemudian yang keempat, Anda sekalian, tidak boleh mengundang khusus hanya orang kaya ya. Nah, pesta yang paling dibenci itu adalah pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang kaya saja. Sementara orang-orang miskin tidak diundang walimah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ya. Terkadang sudah tidak lagi mengundang atau menghadirkan orang-orang miskin. Mereka hanya mengundang orang-orang yang menurut mereka sederajat. Kalau ia pengusaha, maka ia akan mengundang sesamanya pengusaha. Kalau dia seorang profesional, maka ia diundang hanya seprofesi aja. Nah, kalau ia pejabat, maka yang mereka undang hanyalah sesama pejabat. Sementara kehadiran orang-orang miskin dianggap tabu, bahkan dianggap tidak layak. Apalagi dilaksanakan di gedung yang mewah, si miskin boleh hadir tapi tidak ya. Ya, si miskin boleh hadir kasihan tapi di rumah saja. Pesta seperti ini adalah pesta yang tidak membawa berkah ya, dan sangat dibenci oleh Rasul. Nah, pesta walimah yang sederhana adalah pesta yang seutama pesta, sebagaimana disampaikan dalam hadis ya. An Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala inna a'zama nikaha barakah suruhu mu'anatun. Dari Aisyah bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya yang sebesar-besarnya berkat nikah adalah yang sederhana belanjanya. Kemudian sekalian, wajib menghadiri undangan walimah ya. Jadi ketika kita diundang tidak ada halangan, itu wajib menghadiri walimah.
eh, salah satu hak dari saudara muslim terhadap saudaranya dan menjadi kewajiban bagi yang diundang adalah memenuhi undangan saudaranya dengan syarat tentu walimah yang dihadiri di dalamnya tidak digelar perbuatan dosa ya. Ya, misalnya menggelar musik-musik yang mengumbar nafsu, bercampur baur laki-laki dan perempuan, makan sambil berdiri ya, karena tidak ada kursi atau meja yang disiapkan. Mengenai kewajiban menghadiri undangan, Rasulullah SAW bersabda, "Wan ani Abi Umar, kala Rasulullah SAW, iza du'iya ahadukum lal walimata falyu'tiha." Dari Umar berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah satu di antara kamu diundang untuk menghadiri walimah, hadirlah. Muttafaqun alaih. Dan menurut Muslim, apabila salah seorang di antara kamu diundang oleh saudaranya, maka hadirlah baik itu walimah atau semisalnya. Lalu yang keenam, Anda sekalian, undangan ya orang yang hadir ya, undangan mendoakan pengantin ya, mendoakan pengantin. Seperti doa yang diajarkan Rasul tadi yang saya bacakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Inilah doa yang disampaikan ketika kita menghadiri walimah. Kemudian yang terakhir, anak sekalian, ya diharapkan kita menyantap hidangan. Jadi Rasulullah memberi tuntunan dalam menghadiri walimatul urs untuk menyantap makanan yang disiapkan ya dalam perhelatan walimah. Bahkan orang-orang berpuasa sunat dapat membatalkan puasa jika mau, dan jika meneruskan puasa juga dibolehkan. Hal ini disampaikan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim. Iza nada'i ahadukum ila ta'am, apabila kalian diundang ke acara makan-makan maka hadirilah. Jika kamu ya dia makan, jika tidak maka boleh dia tidak makan. Artinya ya seharusnya Anda sekalian disantap ketika ya kita menghadiri yang namanya walimah. Demikian barangkali beberapa hal Anda sekalian yang saya sampaikan menyangkut tentang pelaksanaan walimah ya. Semoga bermanfaat.